Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, sedang sekali saya Hazard Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 23 September 2025. Tidak terasa nih kita sudah mendekati penghujung bulan pada bulan ini. Semoga apapun itu yang tengah direncanakan tetap bisa berjalan dengan baik dan juga luar biasa. Seperti biasa, Dialog Jambi Bicara menghadirkan inspirasi dan berbagai topik menarik. Salah satunya topik yang tengah disoroti adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di segala lini masa, baik dari tingkat masyarakat, pendidikan dasar, menengah hingga juga perguruan tinggi. Jadi pendidikan ini menjadi salah satu nilai penting yang harus mulai diberikan kepada generasi muda penerus bangsa agar nantinya kita dapat menyongsong salah satunya generasi emas 2045, dan pendidikan ini menjadi salah satu tonggak estafet perubahan agar nantinya yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang menjadi generasi yang bisa memberikan dampak perubahan bagi Indonesia menjadi lebih baik. Fokus pendidikan ini, saudara, ini juga menjadi salah satu fokus dari salah satu gerakan ataupun juga kegiatan yang menjadi bincang inspiratif kita pada hari ini. Ini adalah terkait dengan tema kita, jejak perubahan pendidikan, cerita dari fasilitator daerah di Jambi. Jadi pendidikan ini juga menjadi sorotan penting dan terkhusus oleh masyarakat ataupun juga penggerak-penggerak yang ada di Provinsi Jambi. Dan juga kegiatan ini melibatkan fasilitator daerah seperti yang sudah saya sampaikan, dan ini juga salah satu bentuk dari aspirasi ataupun juga inspirasi dan kegiatan penggerak dari Tanoto Foundation ya. Jadi ada namanya FASDA untuk meningkatkan salah satunya kegiatan literasi numerasi Grand Project yang juga menjadi peran penting dalam pendampingan guru, kemudian juga sekolah ataupun juga komunitas pendidikan dalam meningkatkan literasi dan kompetensi literasi dan juga numerasi. Wah, ini luar biasa sekali. Pada hari ini kita akan berbincang bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan yang langsung difasilitasi oleh Tanoto Foundation yang juga langsung diberikan langsung kepada fasilitator daerah atau juga FASDA. Hari ini saya akan berbincang dengan 3 narasumber yang akan menemani saya mengupas tuntas apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana langkah-langkah yang saat ini tengah dibuat seperti itu. Dan saya akan sapa terlebih dahulu, di samping kiri saya ini ada yang cantik sekali, jauh-jauh dari Kabupaten Tebo ya. Ini ada Kak Irma Sari Sinaga dari tim Gurita. Iya, selamat siang Kak. Selamat siang. Sehat Kak? Sehat. Iya, baik. Kapan sampai ke Jambi Kak? Saya sampai ke Jambi kemarin sore. Oh, kemarin sore. Ini jadi Karena datang perjalanannya langsung cukup ya dari jauh. Tebo ya. Iya, benar. Baik, nanti kita akan berbincang dengan Kak Irma seperti apa nih perjuangan dan gerakan dilakukan di daerah Tebo. Nah, untuk daerah Tebo kita sudah ketemu sama Kak Irma. Di samping Kak Irma kita juga akan berbincang dengan salah satu ya FASDA yang akan bercerita nih sedikit maju nih ke arah Batanghari ya. Ini ada Kak Meti Hartina dari tim Keramat Tahan Kilang. Selamat siang Kak. Selamat siang. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Kemudian untuk menemani Kak Meti, ini juga tidak kalah ganteng sama saya hari ini ya. Hari ini saya sudah ditempati juga. Dikit maju lagi, ini adalah dari Muara Jambi, ada Bang Faisal dari tim Power Rangers Reborn. Wah, ini siap berubah berarti ya. Siap berubah. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Baik, jadi nanti kita juga akan melihat nih bagaimana gerakan dari FASDA ini sendiri untuk membentuk generasi penerus bangsa. Nah, menarik sekali seperti itu ya, ketika kita membahas tema pada hari ini adalah jejak perubahan pendidikan gitu ya. Apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan? Mungkin kita akan mulai bertanya dan juga apa istilahnya, berbincang lebih lanjut nih. Bisa dijelasin nggak sih Kak Meti gitu, apa sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan dan apa saja sejauh ini yang sudah diberikan kepada anak-anak di sana? Oke, baik, terima kasih ya Bang. Jadi kami mendapat tugas ini ya untuk melaksanakan yang namanya literasi numerasi Grand Project gitu ya. Jadi proyek ini merupakan dana hibah dari Tanoto Foundation ya, yang mana nanti kegiatan ini dijalankan oleh fasilitator daerah yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, khusus di Jambi ini ada Tebo, Batanghari, Muara Jambi ya Pak ya. Khusus di Batanghari itu alhamdulillah salah satunya adalah dari tim kami. Nah, proyek ini dilaksanakan oleh yang namanya fasilitator daerah. Guru-guru yang dulu terpilih ya, terseleksi dan diakui oleh Tanoto Foundation, seleksinya tadi dianggap cakap untuk memfasilitasi berbagai kegiatan Tanoto Foundation. Bagaimana caranya kami bisa melaksanakan program ini, proyek ini ya kan? Jadi kami para fasilitator ini dibuat untuk merancang proposal, merancang sebuah pelatihan kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi numerasi pendidikan dasar dan menengah di setiap kabupaten kota, khususnya di daerah kami Batanghari. Demikian Abang. Oke, baik. Ini
Berarti kakak-kakak dan abang-abang di sini adalah orang-orang terpilih seperti itu ya, yang Setelah sudah diseleksi diseleksi gitu ya, panjang iya. gitu ya. Nah, mungkin kita ke Bang Faisal sebelum lanjut lebih dalam ya, Bang. Tapi saya pengen coba dengar dulu nih, gimana nih proses seleksinya kemarin dan akhirnya bisa terpilih, Bang? Iya, kalau untuk di setiap daerah itu beda-beda tahun ya, Kak ya. Kalau di Batanghari mungkin daerah lain itu di tahun 2018. Nah, kami sendiri di Muaro Jambi itu dimulai di awal-awal Covid itu di tahun 2020. Jadi ada kalau di Muaro Jambi sendiri kita ada 40 fasilitator daerah dan 35 untuk di tingkat SD dan 35 fasilitator daerah untuk tingkat SMP. Jadi seleksinya itu kita diundang secara terbuka itu yang disebar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian kita diseleksi secara langsung dari Tanoto Foundation. Seperti itu, Bang. Jadi itu yang apa ya istilahnya menjadi proses dan Proses ini ternyata awalnya. sudah lama ya. Iya. Dari 2018 bahkan dan ini sudah memberikan begitu banyak dampak ya. Nanti kita akan konfirmasi lagi seperti apa perjalanan yang sudah dilakukan. Nah, kalau misalnya juga kita melihat lebih lanjut seperti itu ya, Bang dan Kakak. Ini kan menarik gitu. Kenapa akhirnya terniat nih, kalau dari Kak Irma untuk bergabung kemudian menjadi bagian dari proyek besar ini seperti itu, apalagi juga memberikan dampak untuk anak-anak di masa depan. Kalau untuk saya dan tim kami ya, itu tim Gurita yang memotivasi kami untuk mengikuti proyek literasi numerasi Grand Project ini, yang pertama pastinya karena kami tadi kan sudah dikatakan bahwasanya kami ini adalah fasilitator yang terpilih melalui seleksi. Nah, kami merasa bertanggung jawab ini sebagai fasilitator daerah yang sudah dipilih, bagaimana kami bisa memiliki peran aktif di dalam program-program yang dijalankan oleh Tanoto Foundation, termasuklah program literasi numerasi Grand Project ini. Dan selanjutnya, yang pastinya dengan ada kegiatan seperti ini juga akan seperti mampu meningkatkan ya, menambah kemampuan, kompetensi, bahkan performa kami sebagai fasilitator daerah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya, ya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Meti sebelumnya, bahwasannya kegiatan ini untuk menyasar literasi numerasi. Nah, jadi yang tidak kalah penting, kegiatan ini mampu membantu kami, menjadi peluang bagi kami untuk membantu terkhusus di Kabupaten Tebo meningkatkan hasil rapor mutu pendidikan di Kabupaten Tebo menjadi meningkat terkhusus pada literasi numerasinya, seperti itu. Baik, berarti memang benar-benar proses ini nantinya berdampak lebih lanjut ya. Benar. Tapi ini kan sebenarnya mungkin pemirsa ataupun juga penonton masih apa istilahnya masih belum kenal gitu ya. Literasi numerasi itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, mungkin boleh nggak Kak Meti dijelaskan lebih lanjut literasi numerasi? Kenapa itu harus literasi numerasi gitu, Kak? Ya. Jadi kan di Tanoto Foundation itu kan selalu bergerak berdasarkan data gitu ya. Kita punya raport pendidikan gitu kan, yang akan dianalisis setiap tahunnya gitu kan. Nah, kita akan melihat bahwa di raport pendidikan itu ada yang namanya literasi numerasi, kemudian ada juga indikator-indikator capaiannya. Jadi selama ini orang beranggapan bahwa literasi itu adalah hanya kegiatan membaca, numerasi juga hanya kegiatan berhitung dan berhubungan dengan IPA gitu kan. Tapi sebenarnya kegiatan itu bisa kita include-kan dengan berbagai lintas mata pelajaran sehingga nanti siswa kita terutama pendidikan di dasar dan menengah itu kan lebih menguasai bahan bacaannya, lebih memahami angka-angka yang sejalan dengan mata pelajaran yang dia tekuni gitu kan. Jadi tidak terpisah, merupakan satu bagian yang sama dalam satu mata pelajaran. Jadi Tanoto Foundation ingin mendekatkan itu bahwa literasi, numerasi itu tidak berdiri sendiri dengan guru masing-masing, tetapi bisa digabungkan dengan mata pelajaran lain sesuai dengan proyek akhir dari pelajaran yang itu nanti. Gitu. Baik, berarti numerasi itu tidak hanya soal tentang hitung-hitungan saja ya Kak ya, tapi lebih lanjutnya bagaimana membantu anak-anak untuk lebih kritikal juga nanti ya Kak ya. Sekali. Nah baik, kita ke Bang Faisal nih Bang. Ini kan menarik, sebenarnya tujuan ya dari kegiatan ini seperti apa sih Bang? Iya. Tujuan secara garis besarnya ya berkaca dari data seperti yang disampaikan oleh Kak Meti tadi, bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini posisi ranking Indonesia dari PISA, menurut penelitian PISA yang berkonsentrasi pada kemampuan literasi, numerasi, serta sainsnya, Indonesia itu berada pada level yang boleh dikatakan terbawah. Ada di ranking 79 dari 86 negara yang disurvei gitu. Nah, kemudian juga berkaca dari rapot pendidikan beberapa tahun terakhir, terutama yang di kita yang di Provinsi Jambi. Kalau kami sendiri
dilihat dari nilai rapot literasi dan numerasi itu masih belum baik gitu. Jadi dari data inilah Tanoto Foundation mempunyai program untuk itu, dan kami sebagai FASDA ini diberikan kesempatan untuk bagaimana kami merancang sebuah proyek. Kami diarahkan untuk membuat dimulai dari membuat proposal. Jadi memang di situ kita diajak berproses gitu, supaya nantinya ketika proposal itu nanti diterima oleh Tanoto Foundation, nah kita ini menjalankan proyek itu. Jadi di sini sebenarnya pemberdayaan kita di Pasdanya dulu juga, kemudian nanti kitanya mengimbas kepada guru-guru, barulah nanti dari gurunya itu ke siswanya, seperti itu, Bang. Baik, berarti beri informasi yang sudah diperoleh dari survei yang dilakukan secara internasional, bahkan ya diperoleh data demikian, akhirnya inilah menggerakkan Tanoto Foundation melalui fasilitator daerah untuk dapat meningkatkan peringkat tersebut gitu ya, atau bahkan lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita melihat nih Kak, kan proses yang sudah dilakukan juga cukup panjang gitu ya Kak. Kalau di Tebo sendiri dari tahun berapa nih Kak? Berarti. Kalau di Tebo sebenarnya kalau dengar dari cerita teman yang lain ya, itu bahkan dari 2010 sudah ada. Cuma nama programnya aja yang beda-beda gitu ya Bang. Dan kebetulan saya sendiri, kalau saya sendiri baru bergabungnya 2021. Wah, berarti cukup lama juga udah loh Kak. Iya, sudah cukup lama, tapi saya termasuk yang paling belakangan gabung gitu lah di program Tanoto Foundation. Baik, nah kalau dari proses kan, ini berarti ada yang sudah cukup lama, kemudian ada yang tergolong baru. Bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan sejauh ini dengan program ini sendiri Kak, bisa diceritain Kak? Kalau proses belajar mengajar sebelumnya ya, mungkin lebih kalau proses belajar mengajar itu tetap terlaksana dengan baik. Cuman hanya saja pada saat pelaksanaannya itu mungkin belum sepenuhnya maksimal gitu. Jadi kan kalau kita belajar mengajar itu kan ketika guru menyampaikan pembelajaran terus merasa bahwasannya oh ini materi dalam bab ini sudah tersampaikan gitu kan, padahal sebenarnya bukan hanya menyampaikan tetapi bagaimana peserta didik bisa menerima. Jadi mungkin lebih kepada saat mengajar dan melakukan pembelajaran itu mungkin strategi, metode, bahkan model pembelajarannya itu belum bervariatif. Lalu kita kan dalam mengajar itu butuh media untuk membantu kita menyampaikan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi penggunaan media-media yang kontekstual berbasis kehidupan sehari-hari juga masih jarang digunakan seperti itu. Baik, berarti ada pendekatan tersendiri gitu ya. Ini kalau dari Kak Irma, kalau dari Kak Meti, ini yang cukup lama ya Kak Meti, gimana nih proses belajar mengajarnya sudah dilakukan sejauh ini Kak? Iya. Alhamdulillah kan karena saya bergabung dari 2018 ya kan di program Pintar ya, peningkatan inovasi kualitas pembelajaran gitu kan. Jadi awalnya dulu teman-teman kita guru ya kan, termasuk saya kan, untuk mengaktifkan kelas itu agak susah ya kan. Karena memang ilmu punya barangkali ya kan, tapi cara mengimplementasikan di kelas itu agak susah ya kan. Berkat pelatihan dari Tanoto Foundation ya kan, juga kami mendiseminasikan ke teman-teman guru. Alhamdulillah untuk pembelajaran aktif itu sudah berjalan ya kan, bagaimana siswa berani untuk berkomunikasi, berinteraksi dalam kelompoknya gitu kan. Kemudian juga teman-teman guru itu sudah mulai dalam artian mungkin masih ada beberapa ya yang mulai berani berinovasi untuk menciptakan langkah-langkah pembelajaran yang menarik sehingga materi yang diajarkan itu berkesan di siswa kita gitu kan. Mereka bisa menciptakan alat-alat peraga ya kan. Ya tapi itu kan bukan hal yang mudah ya Kak ya. Sesuatu itu kan butuh dorongan juga, ada motivasi baik dari dalam diri guru itu sendiri maupun dari teman-teman lingkungan sekolahnya gitu kan. Jadi dalam hal ini komunitas belajar itu kan itu sangat mendukung gitu kan, sangat membantu teman-teman guru di sekolah. Ada yang namanya kita setiap awal tahun namanya IHT ya, in-house training. Jadi di situ guru-guru berdiskusi untuk nanti materi ini kita pakai model apa, nanti di pembelajaran ini nanti media yang kita gunakan apa. Jadi kita saling berkomunikasi sehingga walaupun mungkin masih kecil, menurut saya ya masih kecil yang kita lakukan, tetapi sudah bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi teman-teman yang selama ini hanya teacher center gitu kan, hanya guru yang berbicara. Tapi saat ini kita sudah student center, siswa sudah berani untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya,
kritiknya. Jadi betul-betul pembelajaran aktif itu bisa berjalan gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi teacher center ini sudah beralih menjadi student seperti itu ya. Dan bahkan lebih lanjut setiap tahunnya ada in-house training gitu ya yang terus di-upgrade. Jadi pendekatan-pendekatannya akan terus berubah gitu ya sesuai kebutuhan ya Kak. Betul. Apalagi 2018, 2025 itu kan jarak yang cukup jauh, signifikan teknologi sudah berubah ya Kak ya. Dan nanti kita akan lihat tuh gimana prosesnya. Kita ke Bang Faisal dulu. Nih Bang, tadi mungkin sama nih Bang pertanyaannya. Kalau dari tempat dan posisi Abang sendiri, bagaimana proses pengajaran dan juga belajar di sana Bang? Iya, zaman kan terus berubah ya. Dan kebetulan kita diperkenalkan dengan Tanoto Foundation ini pada saat COVID-19. Jadi pada saat itu ada namanya PJJ ya, program belajar jarak jauh. Di situ kita dikenalkan dengan digital. Nah, seperti itu. Jadi kami yang fokus project kali ini, kami ini mengoptimalisasikan peran digital itu pada pembelajaran numerasi. Nah, kalau cara belajar teman-teman saya yakin sudah baik ya, di daerah juga sudah baik. Jadi kehadiran kita yang FASDA Tanoto Foundation ini, yang khususnya tim kami ini, mengajak bagaimana teman-teman guru ini secara optimal menggunakan media-media digital ini, menghadirkan itu ke dalam kelas, sehingga proses pembelajaran numerasi yang tadinya itu mungkin sekedar teori segala macam itu bisa lebih bervariatif. Kemudian siswa yang tadinya menganggap pelajaran eksak seperti matematika itu seperti momok yang menyeramkan gitu ya, ini malah mereka jadi termotivasi dan belajar di kelas itu memang betul-betul menyenangkan. Baik, jadi ada pendekatan-pendekatan baru, dan kalau saya melihat ini kan segmentednya menarik gitu ya, dari 2021 dengan proses after COVID gitu ya, atau menuju masa pandemi baru gitu ya, atau pembiasaan, terus tadi 2018 bahkan jauh sebelum itu, kemudian juga dari Bang Faisal tadi yang memang awal COVID seperti itu ya, ada pendekatan-pendekatan yang menarik. Wah, ini adalah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan literasi numerasi. Masih penasaran ya bagaimana prosesnya? Kita tahan dulu ya, Abang dan Kakak ya. Usai jeda kami masih akan kembali, saudara, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana meningkatkan jejak perubahan pendidikan ini, dan juga mendengar langsung dari cerita fasilitator yang ada di daerah Jambi. Hari ini kita kehadiran 3 fasilitator, semoga nanti kita bisa ketemu fasilitator-fasilitator lainnya. Nah, tadi terakhir kita membahas tentang bagaimana proses seperti itu ya, dari tahun yang berbeda, kemudian pendekatan yang berbeda. Kembali lagi, karena pendekatan yang sekarang kan lebih banyak ke dekat teknologi gitu ya Kak ya. Mungkin seperti apa nih Kak? Boleh nggak Kak Irma diceritakan pendekatan teknologinya untuk meningkatkan minat siswa untuk bisa aktif nih belajar di kelas seperti apa? Kalau untuk di daerah kami ya, apalagi terkhusus dengan saya, untuk peningkatan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi itu, sekarang kan teknologi ini canggih ya. Apalagi sekarang untuk menciptakan media-media pembelajaran berbasis teknologi itu banyak sekali aplikasinya gitu ya. Ada yang menarik, bukan kalau dulu kan terkesannya kayak, oh ini media teknologi, video dan gambar, menampilkan seperti itu. Paling banter PowerPoint gitu ya. Benar, PowerPoint, benar. Oh ternyata sekarang banyak nih, ada game kayak Spinwell, terus tuh kayak apa namanya, Pet Lab, sekarang ada laboratorium online ya, jadi kalau kita yang kekurangan fasilitas labor, kita bisa pakai juga. Terus ya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang mungkin lebih kepada bisa membantu proses pembelajaran. Jadi ketika dipakai saat pembelajaran, wah ini anak antusias banget nih untuk ngikutin. Bahkan mereka bukan cuma ibu gurunya yang mau gerakin gitu ya, bahkan mereka juga pinginnya, Bu kami aja coba Bu, kami gitu kan. Jadi kalau untuk pemanfaatannya media teknologi ini bukan hanya sekarang, bukan untuk menyediakan perangkat pembelajaran guru, bahkan bisa untuk sebagai alat peraga atau alat bantu mengajar, atau bisa juga jadi alat game untuk anak di kelas. Wah, luar biasa. Jadi dengan teknologi bahkan bukan membuat kita menjadi bingung, bahkan membantu gitu ya. Baik. Kalau Kak Meti gimana nih? Kalau dengan teknologi Kak Meti? Ya apalagi kan kita di Klaten ya, kotanya gitu kan. Jet itu anak-anak sudah pegang semua ya kan. Handphone itu sudah, cuma kita sekolah membatasi ya kan, karena takut kesalahgunaan. Tapi untuk waktu tertentu kita akan meminta mereka untuk membawa handphone, atau mungkin kita bawa ke labor TIK ya kan. Nah biasanya kami, terutama saya itu menggunakannya untuk
tes sumatif akhir biasanya kan kita menggunakan quizzes. Kalau dulu kan kita tesnya pakai kertas ya, A B C D silang. Itu kan bisa ngitung kancing baju atau kanan kiri kanan ya kan. Kalau quizzes kan selain menarik bagi mereka ya kan, mungkin baru kenal hal yang baru gitu kan, dengan warna, dengan fitur barangkali ya kan, itu menjadi mereka tertantang gitu kan. Selain itu juga di media-media juga seperti saya di Mata Pelajaran Bahasa Indonesia itu ada yang namanya kosakata. Dulu kan ada kamus yang kita ambil di perpustakaan, kita bisa memanfaatkan kamus KBBI online gitu kan. Bisa juga kita membuat aplikasi apa tadi Pak, yang acak kata itu kan, Word itu kan. Jadi yang tadinya siswa kita nggak mengenal teka-teki silang, ya kan itu kan zaman kita dulu ya Kak ya. Kita kan dulu kan misalnya mendatar apa ini. Nah, sekarang dengan selain quizzes tadi, saya juga menggunakan teka-teki silang itu untuk tes akhirnya dari satu materi gitu kan. Jadi dengan variasi itu tadi, mereka tentu akan ya hal baru jadi semangat itu gitu kan. Benar sekali, karena mau tidak mau anak-anak sekarang udah dekat dengan teknologi. Betul, ya Kak ya. Kalau kita membatasi jadinya kita terkesannya aduh kurang up to date nih gurunya gitu ya. Tapi bagaimana teknologi yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin. Wah keren banget ya. Nah kalau dari Bang Faisal nih seperti apa nih Bang pendekatan-pendekatan dilakukan? Iya, betul kata ini Abang tadi bahwa anak-anak sekarang ini kan dunianya memang mereka dekat dengan teknologi gitu ya. Alangkah sayangnya ya kalau misalnya kedekatan teknologi ini cuman berdampak negatif gitu. Nah, jadi kita mengubah paradigma ini, kita alihkan, oh ternyata banyak loh segi positifnya dari penggunaan ini. Saya cerita pengalaman untuk ini, mungkin mirip ya dengan yang dilakukan Ibu di sekolah. Di SD ya, saya itu guru SD, ya sebenarnya kalau masalah gadget di SD ini agak sulit juga ya Bang ya, ini kita minta izinnya karena apa dampaknya ini yang kita pikirkan. Namun mau nggak mau kita sekali coba gitu. Awalnya coba, lama-lama mereka minta kapan lagi gitu. Nah, jadi teknisnya pertama saya manfaatkan WA group dulu dengan orang tua. Mohon izin saya sampaikan bahwa besok kita pembelajaran ini dimohon izin pinjemin anaknya. Tapi saya gunakan ini di jam pertama aja untuk meminimalisir risiko tadi. Jadi begitu anak masuk kelas, kita masuk di jam pertama itu langsung menggunakan quizzes itu. Pembelajaran interaktif seru banget. Mereka tidak terasa bahwa mereka ini sebenarnya belajar. Padahal kemasannya mereka ini bermain seperti itu. Nah, jadi setelah selesai pembelajaran itu, saya tahan kembali di laci dan saya kunci, dan saya akan pulangkan kembali HP-HP itu supaya apa risiko hilang, terjatuh dan lain sebagainya tadi. Seperti itu. Berarti balik lagi adalah bagaimana strategi komunikasi dengan orang tua. Ya, jika memang ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin terbatas dengan akses tertentu bisa dikomunikasikan lebih lanjut, dan nanti guru juga bisa menjadi fasilitator kembali ya untuk membantu seperti itu. Alhamdulillah orang tuanya juga memahami itu dan merespon positif gitu. Baik, jadi pembelajarannya yang dilakukan juga menyenangkan, deep learningnya jalan gitu ya. Jadi mereka berkesan sekali, wah sama teknik ini kok seru ya gitu. Bukan belajar tapi bermain. Iya, tapi bermain gitu, tapi tanpa disadari mereka akan ingat gitu ya. Baik, nah ini menarik juga kalau misal kita melihat ada 3 kabupaten ya, ada Tebo, kemudian juga Batanghari, kemudian ada Muaro Jambi. Ini kan lingkupnya yang cukup jauh, kemudian jarak yang juga luar biasa. Boleh cerita nggak nih pengalaman menarik selama menjadi fasilitator untuk mendampingi guru atau sekolah gitu Kak Irma, seperti apa? Kalau kami dari Tebo itu kan ada 2 tim ya. Tim yang pertama itu Gurita, tim saya sendiri, ada juga satu timnya Tunggul Buto. Nah untuk tim kami itu namanya Gurita, tapi itu bukan soal akronim. Kalau Gurita itu kalau akronimnya Guru Cinta Belajar kami buat. Tapi itu lebih kepada filosofi guritanya itu sendiri. Jadi kalau kami filosofi guritanya, gurita itu salah satu hewan yang cerdas dan berkaki banyak. Jadi harapannya kami ini fasilitator bukan hanya sebagai guru yang cuma nerima-nerima, tapi bagaimana kami bisa menjangkau lebih jauh gitu ya, untuk menjadi agen-agen perubahan juga. Tim kami ini beranggotakan 5 orang. Kegiatan kami ini kami namakan Gesit, judul proyeknya. Guru kreatif, siswa aktif, pembelajaran konkret. Jadi kegiatan kami ini kami laksanakan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dalam pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Kami khususkan ke numerasi guru dan peserta didik. Jadi kalau untuk pengalaman menariknya, yang sangat menarik adalah ketika kami menemukan, kami ini mengambil daerah
tujuan proyek sasaran proyek kami itu jauh dari kota kabupatennya. Kami ambil di Kecamatan Muara Tabir. Muara Tabir ini posisinya di ujung Kabupaten Tebo berbatasan dengan Batanghari, Bungo dan Bangko. Nah, untuk mencapai itu kami menempuh perjalanan 2,5 jam. Wah, jauh ya. Ya, jadi menariknya dengan perjalanan yang jauh dan perjalanannya juga bukan kita lewati, itu bukan aspal semua atau apa, bahkan itu jalan PT gitu ya. Nah, yang menariknya kami menemukan di dalam itu adalah ada guru-guru walaupun di ujung atau sisi Kabupaten Tebo, mereka tetap antusias dan semangat untuk ikut pelatihan ini gitu. Mereka bahkan K3S-nya mengatakan bahwasannya kami sebenarnya sudah lama nih mengajukan program dari tahun 2020 ke dinas supaya kami jadi sasaran dari Tanoto Foundation dan tahun ini setelah 5 tahun penantian akhirnya kami mendapat pengimbasan itu gitu ya. Jadi terus ada juga guru yang mengatakan kalau pelatihannya seperti ini kami sebulan juga sanggup gitu. Jadi itu itu menjadi pengalaman menarik menurut saya karena melihat antusias guru-guru di situ dalam mengikuti pelatihan karena mereka merasa bahwasannya pendampingan ini jarang dan harus dimanfaatkan. Wah, luar biasa sekali ya. Saya berinding dengarnya ya karena memang pada dasarnya keinginan untuk membuat sebuah perubahan itu tidak semua orang miliki gitu ya. Apalagi tadi dengan akses yang terbatas, tapi tim Gurita salah satunya bisa mengakses ke sana dan filosofinya menarik gitu ya. Mantap sekali. Oke, kita ke Mbak Meti nih. Kalau Mbak Meti gimana nih perjalanan prosesnya juga atau cerita pengalaman menariknya? Ya, tapi sebenarnya sama kayak Ibu Irma ya. Kenalin dulu nih, kenapa namanya Keramat Tahan Gilang? Iya. Ya. Agak serem-serem gitu ya. Ya sebenarnya berangkat dari cerita rakyat sih. Di Batanghari itu ada legenda hero ya, pahlawan ya, yang tahan senjata tajam, tahan panas, pokoknya semua tahan senjata yang menunjukkan dia kebal ya, kebal ilmu. Nah, yang kami ambil di situ filosofinya adalah sebagai fasilitator daerah Batanghari, kami harus tahan dalam segala situasi, kondisi apapun resikonya jalan gitu kan. Jadi berangkat dari 2018 hingga sekarang ini memang banyak suka dukanya ya kan. Banyak sekali hal-hal yang kami temui gitu kan. Pada dasarnya adalah yang membuat kami merasa bahagia gitu kan, antusias dari para peserta. Nah, proyek yang kemarin itu kami khusus mengangkat tentang pembelajaran berinovasi STEM. Kenapa kami mengangkat STEM ini? Karena itu saya katakan di awal tadi Bang, bahwa selama ini kan konsepnya adalah literasi itu tugasnya guru bahasa Indonesia loh, guru bahasa, guru non eksak gitu kan. Numerasi itu baru ke IPA matematika. Nah, pada pembelajaran STEM ini itu kan ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, ada artnya, ada matematikanya. Kami menginkludkan lintas mata pelajaran. Ingin menyampaikan ke teman-teman guru bahwa bisa loh dengan pendekatan STEM ini kita menggabungkannya ke dalam mata pelajaran kita, walaupun bukan eksak ataupun non eksak gitu kan, memperkenalkan literasi numerasi ke teman-teman. Jadi di sini nanti proyek hasil dari pembelajarannya itu bisa berupa scrapbook atau juga bisa pop-up book, gitu kan. Nah mungkin beberapa teman menganggap itu hal yang baru. Karena selama ini kan yang kita buat hasil proyek hanya clipping, potongan-potongan tempel atau mungkin menulis kalau bahasa Indonesia ya kan. Nah ini kita inovasikan. Hasil karya mereka tadi kita buatkan dalam sebuah scrapbook. Nah di situ nanti siswa kan mengukur nih tinggi bukunya berapa, kemudian garis-garis lurusnya itu seperti apa, kemudian ornamen apa sih yang mau ditempelkan di situ. Nah mereka akan mencarinya di Canva atau di Pinterest gitu kan, gambar-gambar yang menarik. Kemudian untuk mendukung datanya tadi mereka bisa mencari informasi di teknologinya, ya kan, bisa lihat di Google-nya, gitu kan, membaca informasi-informasi tadi. Kemudian berhubungan dengan sainsnya, mungkin pada saat mata pelajaran hari itu, misalnya mereka tentang mengobservasi tumbuhan misalnya, mau tidak mau kan mereka mencari dulu, mencari tahu tumbuhan apa yang akan mereka observasi. Situ kan lihat tuh bagaimana cara tumbuhnya, perkembangbiakannya, itu masuk dong di IPA-nya. Walaupun nanti mereka hanya IPS misalnya, ya kan, tapi berhubungan dengan proyek yang mereka kerjakan, itu mereka menjadi membaca juga tentang IPA, gitu kan. Jadi peserta pun juga nggak menyangka ya Bu ya, ternyata selama ini kita menganggap bahwa sains itu hanya untuk IPA. Padahal di materi kita, bahasa Indonesia misalnya kayak saya kan ada yang namanya menulis teks laporan hasil observasi. Itu kan mengamati dulu, bisa mengamati kupu-kupu, mengamati semut barangkali. Nah untuk tahu bagaimana daur hidupnya, ya kan, siklus hidupnya, tentu kita membaca sainsnya itu kan. Jadi
bahasa Indonesia juga kenal sains loh gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia juga bisa matematika loh gitu kan. Mengukur tadi tinggi bukunya, kemudian posisi gambar yang diletakkan, kemudian supaya gambarnya tadi itu tidak miring atau apa ya kan itu tutup ada sudut yang harus mereka kerjakan. Kemudian supaya cantik tadi main dong artnya, seninya kan. Oh ini nggak bagus tempel di sini nih, tempel di sini. Itu sudah saya lakukan di kelas saya juga Kak. Ya kan memang heboh. Tapi itu kan kelas yang bagus ya, yang heboh muridnya kan. Bu kok gini jadinya? Berarti tadi nggak ngukur, ulang lagi gitu kan. Jadi hal yang menarik itu tadi menurut kami tim Keramat Tahan Kilang bisa memberikan kebahagiaan buat siswa, bisa memberikan kebahagiaan terhadap peserta pelatihan terhadap apa yang kami sampaikan, itu sudah luar biasa. Gitu kan? Itu jadi, yang menarik. Balik lagi adalah bagaimana belajar bermakna tadi ya Kak ya. Jadi bisa siswa ataupun juga sebuah lingkup tadi, baik tenaga pendidik dan juga kolaborasi itu bisa meningkatkan numerasi dan literasi tadi ya lewat STEAM juga ya Kak yang juga diberikan. Wah menarik nih kalau Kak ya, wajar ya keramat tahan kilang. Iya karena memang udah dari 2018 udah tahan gitu ya. Kalau Bang Faisal gimana nih Bang? Kalau di tempat Abang dan prosesnya pengalamannya mungkin seperti apa Pak? Iya, kita cerita tentang ini ya, project. Sebetulnya kami di Muaro Jambi itu untuk project ini, alhamdulillah ada 4 tim yang lolos proposalnya. Nah, 2 di SMP dan 2 di SD. Kebetulan untuk yang kita, ini yang kami menamai diri Power Rangers Reborn. Ya. Terlahir kembali. Iya, jadi kenapa pilih Power Rangers ya? Iya. Kalau di Amerika sana kan Power Rangers itu kan membasmi kejahatan ya. Nah, kalau kita ini memberantas buta aksara, literasi dan numerasi seperti itu. Jadi kita beranggotakan 5 orang, ya guru di Muaro Jambi semua. Jadi dalam Grand Project kali ini fokus kita ke numerasi, karena alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita di literasi saat itu kita udah bikin buku juga ini Bang. Nah yang di project numerasi ini kita pemanfaatan digital itu tadi kita basis kita kan ini teman-teman yang di sekolahnya masih perlu ekstra lagi nih untuk memperbaiki nilai raport pendidikan khususnya di bidang numerasi. Nah kita proyeknya ini kita kumpulkan mereka, membentuk pelatihan gurunya, kemudian kita memantau 1,5 bulan ini onboardingnya. Nah dalam kegiatan onboarding ini kita turun ke sekolah mereka, jadi pendampingan secara langsung seperti itu. Suka dukanya apa ya? Lokasi Muaro Jambi itu kan kalau lihat dari peta dia mengelilingi betul kota Jambi. Kayak telur dadar gitu, telur mata sapi ya. Iya, kayak telur mata sapi. Jadi kendalanya diakses seperti itu, antara satu titik dengan titik lainnya itu lumayan jauh-jauh jaraknya. Jadi untuk proyek ini kita fokuskan pada satu kecamatan yang kalau dari jaraknya juga ada yang dekat dan jauh juga di kecamatan Sungai Gelam itu. Kan kalau dari kota bisa aksesnya langsung gitu. Yang bagian desa yang dekat, tapi yang bagian desa yang jauh itu kan langsung berbatasan dengan Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Jadi jalannya juga mungkin sama kondisinya dengan Kak Irma tadi ya. Jalannya nggak aspal bagus semua gitu. Nah, ada juga jalan yang berlobang di sana. Belum lagi ada beberapa desa itu yang ada blank spot, nggak ada titik sinyal sama sekali. Nah, jadi walaupun basis kita ini bergantung pada internet sebetulnya ya, pemanfaatan teknologi ini, jadi kita tidak meninggalkan teman-teman yang berada di blank spot ini untuk mentang-mentang nggak ada jaringan gitu, mereka kita tinggal nggak seperti itu gitu. Jadi sama ada yang di posisinya mereka yang aksesnya mudah di jaringan, ada yang enggak gitu. Jadi pendekatan-pendekatan juga akan beragam ya Bang ya. Wah luar biasa juga ya dari Muaro Jambi ya, dengan posisi lingkupnya tadi topografis dan grafisnya berbeda gitu ya, tapi tetap semangat gitu ya. Sesuai namanya memang ya, Power Rangers. Gitu ya. Jadi kita menebarkan semangat ya. Semangat ya untuk ini tadi menentaskan literasi dan numerasi yang mungkin masih di bawah rata-rata seperti itu ya Bang ya. Baik nih Abang dan Kakak, kita tahan dulu ya. Kita masih akan jeda saudara. Menarik sekali perjalanan dari fasilitator daerah ini. Nanti kita akan kembali berbincang bagaimana sebenarnya tantangan ini juga bisa diberikan solusinya. Tapi usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya,
Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan jejak perubahan pendidikan, dan ini juga cerita dari fasilitator daerah yang ada di Jambi. Tadi sudah mendengar juga bagaimana proses yang dilakukan dan juga akhirnya sampai di tahap ini gitu ya, tidak mudah tetapi juga begitu menyenangkan. Nah, kita akan melihat juga lebih lanjut bagaimana sebenarnya tantangan di lapangan dan solusi yang dihadirkan. Dari Kak Irma deh, seperti apa sebenarnya Kak? Kalau untuk tantangan kami sendiri, itu untuk tantangan tim ya. Yang pertama, kami dalam tim Gurita ini berjumlah 5 orang, itu posisi kami berjauhan. Jadi tantangannya kami untuk memberikan waktu kami dalam menyusun proyek sampai pelaksanaannya. Nah, itu kan merupakan tantangan dalam mengumpulkan, ternyata, tapi untuk mengatasinya kami menggunakan virtual meeting untuk mengatasi tantangan karena jarak ini tadi. Dan selanjutnya, tantangan yang selanjutnya kami untuk menentukan, ini proyek kita pelatihannya mau kemana sih gitu kan. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, kami melihat hasil data rapor mutu pendidikan Kabupaten Tebo yang sudah dianalisis. Kami melihat, ternyata di daerah yang ini, di daerah Tebo itu tidak semuanya nilai rapor mutu pendidikannya itu rendah. Masih banyak yang sudah baik, tapi ada beberapa yang perlu peningkatan gitu. Jadi terkhusus untuk di Kecamatan Muara Tabir itu kami lihat, ternyata kebutuhan mereka di sini loh. Mereka sudah baik, tetapi kita perlu meningkatkan yang sudah baik ini supaya nilainya lebih tinggi, skornya lebih tinggi lagi gitu. Jadi ternyata kurangnya di bagian, misalnya di bagian penggunaan media pembelajaran, sehingga kami menentukanlah pelatihan kami itu bergerak dari pemanfaatan atau pengembangan media pembelajaran kontekstual. Mungkin seperti itu untuk tantangannya. Jadi ada analisis kebutuhan tadi ya, karena tidak bisa dipukul rata semua gitu ya, generalisasi. Pada dasarnya numerasi dan literasi ini setiap sekolah punya tingkat yang beragam. Ada yang sudah sangat baik dan tentu ada juga yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Baik, kalau Kak Meti gimana nih tantangan dan solusi yang dihadirkan sejauh ini Kak? Ya, kalau awalnya sama kayak Kak Irma ya, kita perlu analisis gitu kan. Jadi tidak semua kecamatan yang ada di Batanghari itu kita jadiin peserta. Kita hanya melihat hasil rapor pendidikan tadi ya kan. Itu juga pun tidak semuanya merah atau semuanya hijau, jadi memang bervariatif gitu ya kan. Karena rata-rata di Batanghari itu untuk literasinya, numerasinya itu sudah lumayan oke gitu kan. Nah, tantangan kami di sini adalah bagaimana kami bisa menghadirkan materi pelatihan yang menarik ya kan. Ya, bukan hanya sekedar ceramah atau pelatihan yang mungkin sangat membosankan bagi peserta pelatihan. Maka solusinya adalah kami tim mencoba mencari informasi dulu kira-kira ini model pembelajaran apa, pendekatan apa yang mungkin bisa include, yang bisa menarik bagi peserta gitu kan. Itu kalau kita baca-baca literasi dulu ya Kak ya, kita cari dulu informasinya ya kan, coba yang ini kita simulasikan dulu nih dengan antar tim ya kan. Kurang cocok ini, ketika ketemu kata tim tadi, pendekatan tim, ini bagus nih juga kayaknya belum banyak yang familiar, belum banyak yang melaksanakan itu. Makanya tadi tantangannya adalah mencari materinya, kemudian mencoba-coba hal yang pantas yang mana, ketemulah klik di pendekatan STEM tadi. Wah, jadi memang ada istilahnya analisisnya juga ya Kak ya. Ini kira-kira sesuai tidak, tidak. Betul. Jadi baru dapat, ini yang ternyata pendekatan yang paling pas gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari Bang Faisal gimana nih Bang? Bagaimana nih tantangan dan solusinya yang diberikan sejauh ini untuk area Abang sendiri? Iya, awalnya kan PR terbesar kita adalah bagaimana mengemas sebuah pelatihan sehingga nanti akan menghadirkan pembelajaran di kelas yang menarik. Jadi pelatihannya dulu kita bikin menarik dulu. Jadi karena tema kami adalah pemanfaatan di digital. Jadi salah satu narasumber yang kami undang pada waktu pelatihan itu adalah Duta Teknologi Provinsi Jambi. Jadi alhamdulillah pesertanya puas dengan itu, diajarkan langsung bagaimana mengemas PowerPoint menghasilkan produk gamifikasi. Jadi alhamdulillah ini sudah sekarang ini dampak positifnya ini sudah diterapkan oleh kawan-kawan guru di sekolah-sekolah, dan tidak hanya itu, kami juga memantau bagaimana RPP-nya, RPP dan LKPD-nya juga masuk di dalamnya digital tadi Bang. Baik. Jadi satu paket, tidak hanya gurunya action pada saat pelatihan itu, tapi juga langsung dampaknya diterapkan di kelas. Baik, berarti apa yang sudah diberikan dalam pelatihan tersebut langsung dimonitoring lebih lanjut iya, gitu ya? Kita langsung turun ke sekolah-sekolah pendampingannya secara langsung. Baik, jadi hasilnya tidak hanya sebagai pelatihan terus hilang gitu, tidak ya, tapi ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan gitu ya. Wah, ini menarik. Nah, kalau tadi Bang Faisal udah nyentuh nih tentang dampak. Nah, kalau dari Kak Irma sendiri, dampaknya seperti apa nih sudah dirasakan baik dari sisi guru, siswa, mungkin sekolah, atau lebih lanjutnya orang tua Kak? Kalau untuk dampaknya, kalau yang di pelatihan kami kan pelatihannya pengembangan dan pemanfaatan media kontekstual nih ya. Nah, kalau untuk dampaknya
pada saat pelatihan belum selesai nih, hari kedua kemarin itu bahkan ada peserta yang sudah membuat media kontekstual itu sendiri. Media kontekstual kan ada yang berbasis digital, data informasi, ada yang permainan, baru ada yang konkret. Nah, ada guru yang sudah membuat media kontekstualnya berbasis benda konkret dari bahan bekas malah gitu. Jadi kan ternyata barang-barang sekitar kita yang bekas itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai media ajar di kelas. Kemudian yang sudah terlihat lagi dampaknya atau perubahannya, guru-guru yang mengikuti pelatihan melakukan pengimbasan terhadap teman-teman guru di sekolahnya masing-masing. Terlihat dari mana? Ketua K3S-nya itu menyebarkan informasinya, foto-foto, ini Bu, foto-foto pengimbasan hasil pelatihan kita kemarin. Wah, jadi pelatihan itu kemarin bukan hanya pelatihan yang kami laksanakan begitu saja, tetapi ternyata sudah ada pengimbasannya, bahkan sudah ada yang terjun langsung mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran kontekstualnya. Baik, berarti memang langsung berdampak gitu dan bisa dirasakan gitu ya kan, ada tolak ukurnya juga ya Kak ya. Baik, kalau dari Kak Meti seperti apa Kak dampak yang sudah dirasakan sejauh ini? Apalagi Kak Meti ini salah satu yang cukup lama ya, 2018 gitu, gimana nih? Iya, senior ya. Kalau melihat dampaknya kan teman-teman guru ini kan sudah berani untuk berinovasi, gitu ya. Sudah berani berinovasi, melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kelas, gitu kan. Jadi mereka selalu mencoba dan berkomunikasi dengan kita ya, tim fasilitator, umpamanya ada hal yang baru gitu kan, Kak, kita mau seperti ini nih, nanti gimana solusinya, gini ya kan. Jadi komunikasi kita tetap jalan, gitu kan. Jadi dampak yang terasa itu adalah teman-teman kita guru itu sudah mulai, ya, walaupun belum banyak ya kan, untuk berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, gitu kan. Dan tentu itu didukung dengan orang tua, karena kan setiap guru kan nanti akan ada yang namanya PJBL ya Pak, misalnya Project Based Learning-nya, ada karya yang akan dibuat anak. Nah, itu orang tua akan mendukung mungkin dari alat-alat bahan yang dibutuhkan siswanya, itu membantu anak itu mencari, menemukan, nanti dibawa ke sekolah, gitu kan. Kemudian komunikasi juga di WA group terkait dengan proyek yang akan mereka selesaikan, gitu kan. Kemudian untuk sekolah juga kita akan mengadakan mini showcase, gitu kan. Hasil karya-karya ini kita pajang pada saat akhir tahun pelajaran, gitu kan, pada saat perpisahan atau pelepasan siswa itu. Jadi semuanya berdampak sih, gitu. Wah, luar biasa ya, gitu. Kalau Abang ada tambahan Bang terkait dampak sejauh ini yang dirasakan di luar dari tadi mungkin langsung pelatihan ada ininya, mungkin evaluasinya sejauh ini seperti apa Bang? Ya, lebih ke kitanya juga terutama. Jadi kita tidak seperti center gitu ya Bang ya. Center memberikan penerangan kepada ini orang lain, tapi kitanya ini gelap, enggak. Tapi di sini kita bersyukur Tanoto Foundation merangkul kita untuk menjalankan proyek ini, sehingga kita juga diberikan kesempatan untuk mengasah diri kita untuk bisa berbuat yang terbaik untuk teman-teman. Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi memang pada dasarnya yang sudah dilakukan sejauh ini adalah langkah strategis sekali, karena memang tidak main-main, analisisnya jalan, evaluasi jalan, dan juga pendekatan jalan. Kita tahan dulu ya, Abang dan Kakak ya, dan saudara, kita pasti akan kembali usai jeda masih dengan topik yang sama dengan 3 narasumber kita, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita tidak terasa nih ternyata sudah berada di segmen terakhir, yang artinya ini kita akan mendengarkan closing statement, mungkin juga harapan, kemudian juga ke depannya seperti apa rencana dan hal-hal lainnya. Kita mungkin ke Kak Meti dulu nih. Kak Meti, mungkin apa sih yang ingin dilakukan ke depannya, harapannya dengan program ini dan juga hal-hal lainnya Kak? Oke, terima kasih Kak. Karena kebetulan tadi proyek kami ini menyasar yang guru penggerak, gitu ya. Harapan kami adalah kami tim KTK dengan guru penggerak itu bisa bergandengan tangan untuk memberikan treatment inovasi pembelajaran pada teman-teman guru, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah, sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang tentu saja membuat siswanya menjadi lebih minat belajarnya lebih tinggi, gitu. Baik, berarti harapannya adalah bagaimana guru penggeraknya bisa berproses seperti itu ya Kak ya? Berproses, kemudian juga dia bisa mengajak juga guru-guru yang lain yang terdapat dalam komunitas belajar, baik dalam sekolah maupun yang di luar sekolah, dalam MGMP, KKG-nya barangkali, atau dalam lingkup dalam sekolahnya. Baik, kemudian kalau untuk penonton, mungkin pemirsa yang menyaksikan atau guru-guru di luar sana yang sejauh ini pengen Kakak rangkul, seperti apa nih Kak harapannya? Harapan saya ya, jangan takut untuk berinovasi, ya. Terus lakukan perubahan-perubahan, sehingga perubahan yang kita lakukan walaupun kecil menurut orang, tetapi besar bagi kita, dan manfaatnya juga pasti akan banyak
dirasakan oleh siswa kita. Baik, wah luar biasa sekali. Terima kasih ya Kak Meti sudah memberikan waktu untuk hadir pada hari ini. Dan pada dasarnya kembali lagi tadi harapan dan doanya semoga terus bisa diwujudkan ya Kak Meti ya. Baik, nah kalau dari Kak Irma nih Kak, mungkin boleh deh harapan, kemudian juga keinginan ke depannya ataupun hal-hal lain yang terkait Kak, seperti apa? Kalau untuk saya pribadi, kalau harapannya untuk diri saya sendiri ya, bisa meningkatkan kemampuan bahkan lebih lagi dari ini. Kemudian untuk harapannya, saya khususkan karena tadi sudah di guru, saya khususkan ke orang tua nih. Kita kan guru itu ketemu sama siswa itu terbatas kalau di sekolah. Jadi kalau untuk orang tua harapannya tetap mendorong dan memonitor anak-anak di rumah. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya sekarang teknologi perkembangannya sudah pesat. Itu bisa berdampak positif dan negatif. Jadi bagaimana orang tua bisa mendampingi anaknya dalam belajar, terkhusus dalam pemanfaatan teknologi sehingga anak itu bisa belajar dengan baik di rumah, karena kan waktu belajar terbaik atau terbanyak itu sebenarnya di rumah gitu. Jadi harapannya untuk orang tua tetap memonitoring dan mendampingi anak saat belajar. Baik, kalau untuk tim mungkin dari Kabupaten Tebo atau guru-guru di Kabupaten Tebo seperti apa Kak? Kalau untuk guru-guru di Kabupaten Tebo tetap semangat, mungkin sama, jangan takut untuk berinovasi. Yang kedua, jangan membatasi pembelajaran itu dengan hal-hal yang menurut Bapak Ibu guru itu, oh ini nggak bisa nih karena ini. Jadi kalau bisa coba sesuatu yang baru. Seperti yang tadi saya katakan bahwasanya media konkret tadi itu tidak harus dari hal-hal yang mahal, bahkan dari bahan bekas juga bisa menjadi media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran. Wah, jadi kita juga guru harus kreatif ya Kak ya. Wah luar biasa nih, tidak sia-sia nih Kak Irma jauh-jauh dari Kabupaten Tebo untuk berbagi, semoga tetap menginspirasi rekan-rekan yang di luar sana. Nah nih Bang Faisal nih, gimana nih Bang? Harapan kemudian juga keinginan ke depannya seperti apa gitu Bang? Iya. Saya harapannya kepada pemegang kebijakan ya. Yang pertama sekolah, kami mengharapkan kepada semua sekolah, yuk lanjutkan program literasi numerasi ini sehingga terus berkelanjutan. Nah, kemudian kepada pemerintah, baik itu Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah, kami sangat mengharapkan bahwa kegiatan ini didukung penuh sehingga dampak positif dari kegiatan yang sudah baik ini dapat dirasakan lebih luas lagi, menjangkau baik itu kepada guru maupun siswa-siswa kita. Baik, kalau untuk rekan-rekan mungkin yang di Muaro Jambi, guru-guru di Muaro Jambi seperti apa nih Bang? Sekolah-sekolah mungkin? Iya, untuk rekan-rekan guru semuanya, yuk kita terus berbuat yang terbaik. Ya, itu aja. Nah, baik. Jadi intinya berbuat yang terbaik karena kita tidak tahu apa yang kita tuai, kita tanam akan kita tuai nantinya ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Faisal, Kak Meti, kemudian juga Kak Irma sudah hadir jauh-jauh, tetap semangat menjadi fasilitator di daerahnya masing-masing, memberikan perubahan dengan proyeknya masing-masing. Kita akan tunggu lagi nih cerita menariknya gitu ya. Dan saudara serta pemirsa, memang menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa melalui survei yang telah dilakukan sebelumnya, Indonesia termasuk dalam kategori peringkat yang cukup rendah seperti itu. Dengan proyek yang dilakukan melalui Tanoto Foundation ini bisa memberikan dampak lebih lanjut sehingga nantinya salah satunya literasi numerasi di Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Memang tidak semua sekolah dengan kategori literasi numerasi yang rendah. Namun pendekatan ini diharapkan bisa membantu seperti itu ya, peningkatan lebih baik dan juga menjamin mutu proyek lagi programnya gitu, pendekatan-pendekatan. Yang paling menarik adalah tadi yang disampaikan oleh Kak Irma, bagaimana proses yang sudah dilakukan gitu ya, ini juga harus melibatkan unsur seperti orang tua yang paling dekat dengan anak ya Kak Irma ya, sehingga anak ini juga bisa terawasi. Dan paling penting adalah pendekatan-pendekatan kreatif yang diberikan oleh Kak Meti tadi. Ada STEAM ya Kak ya, jadi pada dasarnya semua bisa dielaborasikan, bisa dikolaborasikan seperti itu. Dan kalau dari Bang Faisal tadi kata kuncinya adalah bagaimana pendekatan teknologi nih. Harapannya teknologi yang bisa diberikan kepada anak-anak ini juga bisa membantu seperti itu ya, peningkatan program yang lebih baik. Dan yang paling penting kolaborasi seluruh pihak ya, dari pemerintah, unsur terkait dan juga masyarakat secara umum. Dan menarik sekali lagi terima kasih banyak Kak Irma, Kak Meti dan juga Bang Faisal sudah bergabung bersama kami pada hari ini, dan kita akan berbincang lagi dengan rekan-rekan nantinya di kemudian hari. Tetap semangatnya. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Dialog Jambi Bicara, saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.